Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat. Kali ini kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, gaya kepemimpinan ini kita bahas di dalam konsep manajemen keperawatan. Ada 6 gaya kali ini kita akan bahas yang menurut Kurt Lewin, yaitu gaya kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan demokratik, gaya kepemimpinan laissez-faire, gaya kepemimpinan militeristik, gaya kepemimpinan harismatik, dan gaya kepemimpinan autokratik. Gaya kepemimpinan ini memang sering dibahas di dalam pelayanan keperawatan. Dalam ini adalah bagaimana perawat di dalam memimpin dalam sebuah manajemen keperawatan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama adalah gaya kepemimpinan otokratik. Apa itu gaya kepemimpinan otokratik? Gaya kepemimpinan otokratik itu adalah pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf. Kemudian membuat keputusan sendiri dalam menentukan tujuan kelompok. Kemudian lebih menekankan pada penyelesaian tugas daripada hubungan interpersonal. Gaya ini cenderung menyebabkan permusuhan dan agresif atau apatis sampai menurunnya inisiatif. Nah, di dalam gaya ini sepertinya pemimpin itu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam menentukan atau dalam mengontrol terhadap staf. Bagaimana membuat keputusan-keputusan sendiri dalam menentukan tujuan. Jadi dia lebih menekankan pada penyelesaian tugas daripada membangun hubungan. Sehingga hubungan interpersonalnya ini dikebaikan tanpa melihat psikologis bawahan. Tanpa melihat kondisi bawahan. Apakah bawahan itu mengerti atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan tugas-tugas selesai. Sehingga kadang-kadang gaya kepemimpinan itu akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan organisasi. Pada umumnya adalah kepentingan bersama, dalam hal ini adalah staf. Sehingga sering terjadi gaya ini akan terjadi percekcokan atau konflik atau permusuhan di antara pimpinan sama bawahan. Sampai-sampai akan membuat sebuah kondisi yang apatis. Jadi dia menyerahkan pada pemimpin dalam pekerjaan dalam sebuah urusan tanpa ada sebuah inisiatif. Nah, kalau tidak terjadi sebuah inisiatif, maka organisasi yang dipimpin, manajemen yang dikelola, saya kira tidak bisa berkembang secara cepat. Sebagaimana contohnya adalah kepala ruangan di dalam menetapkan jadwal dinas, sanksi sesuai dengan aturan tanpa mempertimbangkan alasan staf perawat yang mengajukan izin. Jadi, jika kita temukan ada kepala ruangan kemudian menetapkan jadwal dinas tanpa meminta pendapat, tanpa melihat kondisi respon psikologis dari stafnya, dia menentukan asal tujuan tugasnya selesai. Nah, kemudian dia menerapkan jika tidak menepati sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kemudian ditetapkan aturan-aturan sanksinya, maka itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh perawat tersebut di dalam ruangan, sifatnya menggunakan gaya otokratik. Ya tentu memiliki kekurangan. Ada beberapa memang tidak banyak kelebihannya, tapi lebih condongnya karena tidak membangun hubungan interpersonalnya, maka akan terjadi konflik di antara staf atau mungkin antara bawahan dan staf. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratik, yaitu pemimpin mengikut sertakan bawahan di dalam proses pengambilan keputusan, lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok. Ini sangat bertentangan, sangat berbeda dengan yang sebelumnya, yang tadi, yang otokratik. Jadi kalau demokratik ini, seorang pemimpin mengikut sertakan bawahan di dalam pengambilan keputusan, dalam menentukan tujuan kelompok. Bahkan dia menetapkan aturan-aturan yang ada. Nah, dia lebih menekankan pada hubungan interpersonal. Sehingga ada kedekatan. Sehingga kemungkinan besar tidak terjadi konflik
di dalam karena terjadi hubungan psikologis, hubungan interpersonal antara atasan bawahan atau antar staf. Misalkan seorang kepala bidang perawatan selalu meminta kepada ruangan untuk memberikan masukan sebuah perubahan-perubahan kebijakan. Jadi ada seorang kepala bidang perawatan, kemudian sebelum dia menetapkan kebijakan, dia meminta usulan-usulan dari kepala ruangan. Demikian juga kepala ruangan, ketika di dalam menetapkan sesuatu aturan katakan di ruangan itu, terlebih dahulu dia meminta masukan dari bawahan. Jika seorang perawat memimpin di ruangan itu, meminta bawahan masukan, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh perawat itu adalah termasuk dalam gaya kepemimpinan demokratik. Kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Ini adalah sebuah pemimpin memberikan kebebasan untuk bertindak, menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan serta pengawasannya. Nah, ini kadang-kadang kita melihat pemimpin begini ini sepertinya ada sebuah fenomena yang unik. Ketika dia punya otoritas, tapi otoritas itu tidak dipakai secara penuh, tapi dia serahkan ke bawahannya. Jadi dia menentukan bagaimana bawahan memberikan kebebasan untuk bertindak, kemudian berperan, kemudian tanpa didasari bimbingan. Persoalannya adalah ketika bawahannya tidak memiliki kekuatan, tidak mempunyai pengetahuan di dalam memimpin, pengetahuan di dalam manajerial, maka tentu akan memberikan efek tujuan organisasi. Bisa-bisa tujuan organisasi, tujuan manajerial, tujuan manajemen yang diharapkan tadi tidak tercapai. Karena tidak ada arahan, tidak ada bimbingan, kemudian dia langsung menyerahkan kepada bawahannya. Ini misalkan atau contohnya adalah kepala ruangan tidak pernah mau tahu apa yang sedang terjadi di ruangan. Kemudian staf perawat yang tidak disiplin, tidak mendapat teguran, yang penting aman. Jadi dibiarkan saja. Nah, dia tidak mau tahu bagaimana apa yang dikerjakan di ruangan, bagaimanapun programnya dan seterusnya. Yang penting dia datang, kemudian dia mungkin dia karena labelnya adalah seorang kepala atau pemimpin, semuanya berjalan normal tanpa ada sebuah kebijakan-kebijakan yang diambil alih karena semua diserahkan oleh bawahan. Ini akan menjadi konflik nanti di dalam perkembangannya. Mungkin kalau antar staf yang memberikan arahan karena tidak ada arahan dari atasannya, maka pengaruhnya kurang kuat. Apalagi tidak ada teguran di dalam penyelesaian masalah-masalah jika jika melakukan tindakan yang tentu bertentangan dengan organisasi. Ini terjadi persoalan-persoalan baru. Nah, selanjutnya ada gaya kepemimpinan militeristik. Militeristik itu adalah sebuah tipe pemimpin atau gaya kepemimpinan yang memiliki disiplin yang tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Kemudian menerapkan sistem komando di dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Jadi gaya-gaya kepemimpinan militeristik ini adalah satu komando mulai dari atasan ke bawahan. Dia menerapkan disiplin yang tinggi dalam satu kata mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya. Sistem komando inilah yang membedakan ciri khas dari gaya-gaya kepemimpinan yang lain. Jadi otoritas penuh dari pemimpin ini kuat sekali karena dia bisa menggerakkan dari tujuan organisasi yang ada. Komando yang dibawanya menggerakkan bawahnya untuk melakukan perintah apa yang diperintahkan menggunakan pangkat jabatan. Jadi kedudukan jabatannya itu yang dipakai sebagai kekuatan untuk bertindak. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan karismatik. Ada sebuah gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Sifat karismatik yang dimiliki adalah mungkin karunia Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan maupun bertindak. Nah, ketika bicara tentang karismatik,
tidak lepas dari biasanya pada umumnya adalah kewibawaan dari seorang pemimpin. Karena aura kepemimpinan ini muncul, cara bertindak, cara berbicara, cara bertutur, kemudian cara berhubungan, itu akan mempengaruhi dampak luar biasa bagi bawahannya. Umumnya biasanya orang-orang begini ini ada biasanya jalur-jalur garis atau mungkin ada sifat-sifat yang diturunkan dari keluarganya menjadi seorang pemimpin atau di lingkungan di mana dia dibentuk menjadi seorang pemimpin, sehingga sadar atau tidak seseorang ini melakukan sebagaimana yang latar belakang yang pernah dilakukan dia, sehingga dia berefek pada ketika dia memimpin berefek pada bawahnya ini. Jadi karismatik ini muncul kadang-kadang ketika kita lihat di dalam gaya kepemimpinan di ruangan maupun di rumah sakit yang diterapkan oleh perawat. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah gaya kepemimpinan autokratis, yaitu gaya pemimpin yang cenderung memutuskan kekuasaannya kepada dirinya sendiri. Kemudian mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara pihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan. Ini yang hampir tadi dengan autokratik. Jadi tulisannya saja yang biasanya yang berbeda. Mungkin hampir kemiripan bahwa ada semacam kecenderungan memusatkan kekuasaan pada dirinya karena semua apa yang dikatakan pada dirinya. Itulah 6 gaya kepemimpinan menurut Kurt Lewin tahun 1960 yang sering terjadi pada gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh perawat di dalam pelayanan keperawatan, khususnya dalam memimpin di level-level organisasi paling tingkat unit kerja yang paling bawah hingga unit kerja yang paling atas. Demikian mudah-mudahan pembahasan gaya kepemimpinan ini bisa mampu menjelaskan tentang tipe dan gaya kepemimpinan kepala ruangan atau perawat di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.